Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ananda semua. Gimana kabarnya hari ini? Sehat? Pada baik? Oke, tapi kalau yang saya dengar ini dari jawabannya pada kurang semangat loh. Yakin pada baik? Yakin pada sehat? Atau belum makan siang? Ada yang belum makan siang? Sebelumnya perkenalkan, nama saya Gina Hayatul Salmi ya. Dan saya sebagai dosen pengampu di mata kuliah perilaku organisasi untuk kelas ini. Jadi 1 semester ke depan di shift siang ini Ananda sekalian itu akan berjumpa dengan saya ya. Dan minggu lalu kita sudah membahas dan mendiskusikan apa saja kontrak perkuliahan kita dan apa saja silabus yang akan menjadi acuan pembelajaran kita 1 semester ini. Untuk lebih lanjutnya itu atau pengen lihat lagi, saya sudah submit di e-learning kita ya. Jadi saya ingatkan untuk terakhir kali nih ya, saya nggak bakalan ngulang-ngulang lagi. Mungkin ada yang tidak hadir minggu lalu. Jadi kita memiliki tanggung jawab kelompok setiap minggunya, yang dimana nanti bakalan ada presentasi kelompok di awal perkuliahan setiap minggunya. Untuk kelompok yang presentasi itu bakalan random saya pilih, jadi biar lebih ada rasa tanggung jawab dan tidak ada menunda-nunda deadline pekerjaan ya, pekerjaan kelompoknya, yang dimana untuk topik sesuai silabus ya, sesuai topik materi setiap minggunya itu yang didiskusikan, tapi bukan sebatas teori. Yang akan diulas itu di diskusi kelompok berkaitan dengan analisa studi kasus. Jadi presentasi kelompok terlebih dahulu, habis itu bakalan ada sesi tanya jawab dan diskusi dari hasil presentasi yang dipresentasikan oleh si kelompok. Setelah itu baru saya akan masuk ke topik pembahasan materi di setiap minggunya. Perkuliahan kita hari ini berkaitan dengan apa nih kita hari ini? Topik kita, ayo. Kalau topik hari ini sebenarnya sangat umum ya, sangat umum. Karena apa? Di dunia kerja ini kebanyakan pada umumnya sering terjadi yang akan mempengaruhi pekerjaan Ananda semuanya di dunia kerja nanti. Apa yo? Apalagi ini calon-calon Intel nanti ya. Amin. Oke. Hari ini kita akan membahas yang namanya managing workplace stress. Berat ya, stres nih pembahasan kita. Ya, udahlah siang bahasan kita berkaitan dengan stres, makin stres gitu nih. Ya, stres ya? Enggak dong ya. Nah, yang Ananda ketahui stres itu apa? Secara umum ya. Kan nggak di dunia kerja aja ya stres ini ya, kadang di kehidupan sehari-hari kita bawaannya ada aja yang stres, baik itu stresnya stres nggak stres banget sih gitu ya, tapi bawanya itu stres aja. Ada juga ya, apalagi di dunia kerja yang punya pressure yang lebih tinggi ya, yang lebih berat tentunya ya. Nah, jadi kita harus tahu dulu ini stres ini yang dimaksud di dunia kerja itu yang seperti apa. Ternyata stres ini punya topik tersendiri loh di perkuliahan atau di mata kuliahnya yang masuk ke perilaku organisasi. Sebelumnya saya mau menanyakan satu hal ke Anda semua ya. Jadi saya kayaknya harus banyak bertanya juga nih ya, biar lebih terbuka matanya yang udah mulai pada ngantuk nih ya. Jadi kita interaksi kita dua arah ya, jadi jangan saya sendiri aja yang berbicara nih. Jadi saya pengen Ananda semua itu harus bisa mengutarakan bagaimana pandangan Ananda ya. Kita bertukar pikiran di sini ya. Nah, sebelumnya saya ingin nanya nih ke Ananda semuanya di sini, ada nggak sih hubungan keterkaitan antara hubungan kerja ya dengan pribadi seseorang di dunia kerja? Jadi adanya hubungan antara kerja ya, pekerjaan
dengan pribadi seseorang di dunia kerja? Ada nggak sih? Ada? Ada ya. Banyak nih yang jawab ada. Oke. Nah, saya mau nanya lagi. Masih ada lanjutannya loh. Gimana nih hubungannya? Yang seperti apa? Bagaimana hubungan antara pekerjaan dengan pribadi seseorang di dunia kerja tadi? Benar ya jawaban teman Ananda tadi ya. Nah, jadi gini, hubungan kerja dengan pribadi seseorang di dunia kerja itu kita gambarkan ada dua sisi. Apa saja? Yang pertama, adanya efek kompensasi. Masih ingat kompensasi? Minggu lalu kita sudah bahas loh terkait kompensasi ini. Ya, itu yang berkaitan dengan motivasi kerja. Nah, apa hubungannya di sini? Jadi, bayangkan nih, misal kalian nantinya bekerja di sini. Ananda semua di sini bekerja ya sebagai intel ya. Nah, di situ nanti kalian akan merasakan adanya kepuasan dengan pekerjaan yang kalian lakukan. Ada orang yang demikian. Tapi juga ada yang sebaliknya. Mereka itu merasa kurang puas dengan hasil kerjanya atau dengan proses pekerjaan mereka. Mereka kurang puas. Nah, tapi di sini mereka bisa meminimalisir, mencari alternatif dengan cara apa? Mencari kegiatan lain. Kegiatan lainnya yang seperti apa? Dengan mencari kegiatan yang bisa menunjang pekerjaan tadi itu. Mereka kurang puas, cari alternatif biar mereka puas dengan pekerjaannya, bisa menyelesaikan deadline atau job desk mereka nantinya atau Ananda semuanya di sini nanti. Jadi ada alternatif kegiatan, dicari kegiatan lain. Kenapa? Karena kan tadi ada kompensasi. Berarti kompensasi itu untuk apa? Untuk bagaimana seseorang itu memicu diri mereka untuk bekerja, untuk loyal dengan job desk pekerjaan yang mereka terima. Ya, itu yang pertama. Yang kedua apa? Yang kedua ada namanya spillover kerja. Namanya spillover kerja. Apa itu spillover kerja? Spillover kerja itu berarti di sini adanya kelebihan pekerjaan. Ya, berarti di sini adanya pekerjaan itu tidak sesuai dengan apa yang dibebankan terhadap diri kita. Berarti sudah over lah di sini, sudah berlebihan. Yang sepatutnya ini kerja kita cuma sampai segini, tahu-tahu atasan atau rekan kerja kita memberikan beban lain, beban pekerjaan lainnya. Tapi tunggu dulu nih, jangan memandang spillover kerja ini sebagai hal yang negatif. Karena kenapa? Karena spillover kerja untuk di Indonesia sudah mayoritasnya itu instansi pemerintahan dan swasta sudah memberikan dampak positif bagi pekerjanya. Positifnya apa? Karena dengan karyawan atau pekerja yang mendapatkan spillover kerja itu akan ada namanya program di instansi pemerintahan dan swasta itu memberikan tambahan bonus kepada orang-orang yang mendapatkan spillover tadi. Yang biasa kita kenal yang namanya lembur, ya. Tahu lembur kan? Nah, itu spillover kerja itu. Yang dimaksud dari sisi positifnya lembur, bayaran bonus lemburnya mungkin hitungannya per jamnya berapa gitu ya. Nah, itu. Jadi jangan dianggap negatif dulu spillover ada kelebihan kerja ini. Ternyata spillover kerja ini ada positifnya juga ya, berarti dapat bonus, dapat reward gitu dari atasan atau dari beberapa program kerja di instansi atau swasta sekalipun. Nah, dari beberapa motivasi dan apalagi hubungan kerja dengan pribadi seseorang di dunia kerja tadi itu, yang dua sisi tadi, ternyata tidak hanya menjadikan orang itu lebih semangat, ya, lebih berpikir positif, ya, lebih rileks. Tentunya dengan dua sisi tadi itu, dari hubungan tadi itu akan timbul emosional pribadi seseorang, ya. Kenapa? Oh, saya pengen dapat kompensasi, saya ingin
ngambil jatah lembur, ngambil ini segala macam biar saya itu dapat cuannya banyak ya. Sekarang banyak nih bahasa-bahasa cuan ini segala macam ya, ingin mendapatkan pendapatan lebih, jadi dikejar semua. Tapi sewaktu-waktu di saat kapasitas diri kita itu tidak mampu, nah di situ baru muncul yang namanya stres. Berarti apa? Dua sisi tadi itu bisa menimbulkan faktor pemicu stres tidak? Ya, dari dua sisi tadi aja. Ya, belum yang lain-lain nih. Ya, jadi bakalan ada faktor pemicu stres dari motivasi yang sudah ada di diri kita tadi itu. Nah, secara tidak langsung nanti di diri kita bakalan timbul rasa ambisius, ambisi yang tinggi. Jadi kita tidak bisa mengontrol diri kita, mental kita. Ujung-ujungnya apa? Stres. Tentunya setiap orang, setiap kita ini pasti memiliki tingkatan stresnya itu berbeda-beda ya. Ya, beda pasti ya setiap stres kita itu. Jadi di sini Ananda semuanya di sini, kalau di saat merasa stresnya itu yang seperti apa? Bagaimana stresnya? Kenapa stres? Misal, karena perkuliahan, karena tugasnya banyak Bu. Terus karena materinya, ada mata kuliah ini materinya terlalu berat, susah menganalisanya, susah dipahami. Itu kan termasuk juga stres juga itu. Ada beberapa mahasiswa juga menganggap itu menjadi stres berat. Tapi ada juga beberapa yang menganggap itu stresnya tidak terlalu berat. Ya. Nah, hal yang kita rasakan tadi itu merupakan respon dari diri kita. Nah, respon ini dari mana datangnya? Karena adanya dorongan dari eksternal tadi yang memungkinkan adanya bahaya, adanya rasa terancam pada diri seseorang itu yang nantinya akan berdampak pada pekerjaan bahkan sekalipun. Atau umumnya itu bakalan ada aja terjadi masalah, ada aja hal-hal yang gak baik. Sudah terbayangkan ya bagaimana stres, apalagi stres secara garis besar yang nantinya mungkin akan berimpact atau berdampak pada pekerjaan kita nantinya. Jadi stres itu merupakan stresor. Stresornya yang seperti apa? Adaptif. Lalu dimediasi, terus dihubungkan oleh perbedaan individual atau individu dari konsekuensi setiap tindakan, situasi, atau bahkan peristiwa yang menempatkan tuntutan khusus pada seseorang itu. Ya, paham? Paham Ananda semua? Kalau saya tanyakan kembali secara random, pada tahu ya apa itu stres tadi? Coba Ananda yang duduk nomor 2 di belakang sebelah kanan, bisa ulangi lagi. Stres itu apa? Oke, berarti paham ya? Untuk semua paham ya? Sebelum kita lebih detail lagi nih berkaitan dengan stres, karena kita harus tahu dulu prosesnya bagaimana ya, proses pemicu stres ini tadi seperti apa, terus mengelolanya bagaimana. Untuk pengelolaan stres di tempat kerja ya, di saat kita bekerja nantinya bakalan melibatkan berbagai strategi. Harus ada strategi di sini untuk mengelola stres kita. Yang pertama, bisa melalui dengan adanya identifikasi apa saja pemicu stres. Tadi sudah kita bahas apa saja faktor pemicu stres. Kedua, harus bisa mengatur waktu sebaik mungkin, seefektif dan efisien mungkin. Terus ketiga, harus tetap bisa fleksibel. Jadi kita harus tetap fleksibel, harus bisa bagaimana cara merubah rencana kita, harus punya planning A, B, C atau lebih dari itu, harus bisa ya. Terus bagaimana? Harus beristirahat ya, istirahat dengan cukup, atur pola makan, itu bakal menjadi kunci bagaimana stres kita itu bisa kita kelola. Terus apa lagi? Harus bisa melatih
teknik relaksasi. Jadi kita harus rileks ya, jadi jangan tegang, jangan kaku, harus bisa rileks. Terus jaga keseimbangan kerja dengan hidup. Gimana maksudnya di sini? Apa yang harus diseimbangkan? Upayakan untuk menjaga keseimbangan antara pekerjaan dengan kehidupan pribadi. Ya, harus balance. Bagaimana kita harus tahu batasan-batasan waktu, karena yang tahu diri kita, yang tahu limit dari tubuh kita itu kita sendiri. Ya. Nah, setelah itu apa? Harus bisa terbuka dengan komunikasi. Ya, harus komunikasi. Komunikasi itu bakalan menjadi kunci penting. Ya, kalau tidak berkomunikasi, kalau tidak terbuka, kita sebagai setiap individu, apalagi di dunia kerja, itu bakalan menjadi masalah besar. Ya, jadi dalam pekerjaan itu kita tidak bisa selesai dengan sendiri saja. Harus adanya namanya kerjasama. Nah, selanjutnya yang seperti apa? Dari berbagai yang kita sebutkan tadi itu, ada yang namanya harus bisa memahami apa yang menjadi prioritas kita, apa yang menjadi batasan. Ya, harus tahu prioritas dan batasan. Ya, mana pekerjaan yang harus didahulukan, mana pekerjaan yang bisa diselesaikan. Selanjutnya kita harus tahu, harus memahami mana yang prioritas dan mana yang batasan di diri kita dalam melakukan pekerjaan. Harus tahu, harus paham batasan diri kita sendiri. Jadi jangan pernah ragu dalam mengatakan tidak jika itu bukan tanggung jawab kita, bukan kewajiban kita. Ya, harus bisa ngomong tidak, katakan tidak. Ya, karena apa? Kebanyakan orang merasa takut di saat mereka itu menolak, ya, mengatakan tidak itu, merasa nanti bakalan dijudge, bakalan dianggap tidak mau bekerja sama. Ya, kita yang tahu pekerjaan kita itu apa saja. Kita kan punya job desk, kita sudah ada planning, ya. Jadi jika itu di luar batasan dari diri kita, katakan tidak, tolak. Ya, daripada nanti imbasnya apa? Ke diri kita sendiri dan bakalan berimbas ke pekerjaan yang pokok kita. Terus terakhir, kita yang namanya manusia, makhluk sosial, itu tidak bisa hidup sendiri. Ya, ingat itu. Jadi jangan merasa diri kita itu sudah yang paling sempurna, atau kita bisa apa-apa, kita bisa sendiri kok, saya bisa menangani ini kok. Oh, nggak bisa ya, apalagi di dunia kerja. Nanti itu yang bakalan menjadi stres kita itu terasa berat. Harus apa kita? Gimana mengelolanya? Bisa dengan cari dukungan, cari yang support kita, baik itu keluarga kita, atau teman, atau rekan kerja sekalipun. Tapi yang perlu diingat, dalam kita bekerja di dunia kerja, apalagi nanti nih calon-calon intel nih, ya, jangan membagi informasi yang sensitif ke sembarang orang, apalagi ke semua orang. Terkadang kita merasa kita dekat dengan si A, terus nyerocos aja, kita kasih tahu informasi kita, oh bahwasanya saya merasa pekerjaan saya ini buruk, ini bla 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 bla. Kita nggak tahu, terkadang beberapa orang ini memanfaatkan kelemahan kita, ya. Jadi tolong pilih-pilih dalam membagi informasi ke orang lain. Tapi tidak juga membatasi diri dengan orang lain. Kita juga butuh dukungan, kita butuh support. Makanya cari yang dirasa aman. Biasanya itu dengan keluarga ya, bercerita. Kan tadi kita harus bisa komunikasi terbuka. Nah, selain itu kita harus cari dukungan atau support yang bisa mendengarkan keluh kesah kita. Itulah topik pembahasan kita pada siang menjelang sore hari ini yang berkaitan dengan bagaimana stres di tempat kerja. Ya, nah itu mungkin ada yang ingin ditanyakan, ada yang ingin bertanya atau yang kurang paham, tanyakan saja. Terakhir,
saya memberikan tugas individu ya, dikerjakan nanti setelah kelas selesai. Itu saya submit di e-learning, nanti bisa dicek saja ya. Dan minggu depan kita sudah mulai presentasi kelompok sesuai dengan topik materi di silabus yang sudah saya berikan ya. Berarti minggu depan apa topiknya? Nah, itu yang diulas. Yang diulas di sini saya ingatkan lagi, itu berkaitan dengan analisa studi kasus. Jadi bukan teori-teori saja yang didiskusikan dengan kelompok. Oke? Cukup paham ya informasi yang saya berikan? Baik. Untuk itu saya akhiri perkuliahan pada siang hari ini. Saya akhiri dengan wabillahi taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya pamit terlebih dahulu ya.